Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Segala puji kita panjatkan atas hadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmatnya serta limpah nikmatnya yang telah dikaruniakan kepada kita semua, hingga kita kembali dipertemukan pada malam hari ini dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada keluarga beliau, pada istri-istri beliau, pada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada umat-umatnya yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat. Baik, jamaah kajian Bumi Pengaji yang semoga dirahmati Allah. Insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yang sebelumnya libur ya, sebelum bulan Ramadan. Alhamdulillah kita kembali hadir pada malam hari ini melanjutkan kajian membahas kitab Jamil Ulum wal Hikam, dan kita akan melanjutkan di pembahasan hadis ke-19 di pembahasan pertama yang akan membahas jagalah aturan Allah, Allah akan menjagamu. Insyaallah kajian akan diberi oleh beliau guru kita Ustadz Faizal Mistah hafizallahu taala. Baik, insyaallah kajian akan kita mulai. Alhamdulillah Ustadz sudah bergabung di Zoom kita pada malam hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah Syekh Muhammad. Barakallahu Amin. fikum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Baik. Insya Allah kajian sudah akan bisa kita mulai Ustaz. Naam, tafadhal. Baik. Baik, pada jamaah kami harapkan untuk bisa mempersiapkan diri. Insya Allah kajian akan langsung kita mulai. Kita persilakan kepada Ustaz Faizal Mista. Waktu kami persilakan. Boleh tafadhol masykurah. Baik, jazakumullah khair. Barakallahu fikum kepada host dan juga tim dari Bumiku Mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya, pengajian yang diselenggarakan secara online dari tim Bumiku Mengaji. Setelah beberapa pekan kita libur fokus untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan-kemudahan, memberikan kita taufik dan hidayah untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, baik itu ibadah puasa atau qiyamul lail atau bersedekah, berinfak, berzakat atau membaca Al-Qur'an, berzikir atau ibadah-ibadah yang lainnya yang telah kita laksanakan di bulan Ramadan. Fanasalullaha jalla wa ala, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima semua amalan-amalan ibadah kita dan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus memberikan kita taufik untuk pandai bersyukur atas taufik dan pertolongan yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa beribadah di bulan Ramadan. Maka mukaddimah sebelum kita masuk ya, beberapa sebelum kita masuk hadis yang ke-19 ya pada kajian kita, yaitu Jami' Ulum wal Hikam yang ditulis oleh Ibnu Rajab rahimahullah taala. Ada beberapa mukaddimah yang ingin kami sampaikan ya. Yang pertama, bahwasanya para ulama, baik ulama salaf maupun ulama saat ini ya, muasirin atau ulama kontemporer saat ini,
senantiasa menasihati umat, menasihati kita semua agar senantiasa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa terus mentaati Allah Subhanahu wa taala walaupun bulan Ramadan telah selesai, walaupun musim musim ibadah yang bersemi selama di bulan Ramadan itu telah selesai. Syekh Abdul Razak Hafizullah Ta'ala ya, beliau membuat sebuah tulisan yang bagus ya di website beliau itu ada badr.net. Maza ba'da Ramadan kata beliau. Di antara nukilan yang kita ambil dari ucapan beliau, beliau mengatakan wa inna min alamati qabuli ta'ah dan di antara tanda diterimanya ketaatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala at-ta'ata ba'daha, yaitu kita terus mentaati Allah setelah bulan Ramadan tersebut. Wal hasanatu tunadi ukhtaha. Kata beliau dan kebaikan itu akan senantiasa mengundang dan mengajak saudari-saudarinya. Maksudnya mengundang kebaikan yang lainnya. Naam, di dalam surat Muhammad Allah SWT berfirman, "Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum." Kata Allah SWT, dan orang-orang yang telah mengambil hidayah dari Allah, kemudian mengamalkannya, maka Allah akan menambahkan hidayah tersebut, yaitu taufik ya, berupa semangat beribadah terhadap ibadah-ibadah yang lainnya. Ya. Ibadah-ibadah yang telah Allah mudahkan untuknya, dia mudah melakukannya, maka Allah akan memberikan dia taufik untuk mudah beribadah dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Atau istiqomah di atas ibadah tersebut. Wa atahum taqwahum, dan Allah akan memberikan ketakwaan kepada hamba tersebut. Ketika hamba itu istiqomah, maka ini adalah tanda-tanda yang baik bagi seorang hamba. Maka ini merupakan tanda-tanda ketakwaan yang ingin Allah berikan kepada hamba tersebut. Maka semoga Allah SWT memberikan ketakwaannya kepada kita semua. Jadi ketika di bulan Ramadan kita semangat berpuasa, maka tanda orang-orang yang Allah ingin menginginkan kebaikan kepadanya, dia pun tetap semangat berpuasa setelah Ramadan. Ketika di bulan Ramadan dia semangat qiyamul lail, maka dia tetap qiyamul lail setelah Ramadan. Ketika di bulan Ramadan dia semangat membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, maka dia tetap membaca Al-Quran dan tilawah Al-Quran setelah Ramadan. Dan ketika di bulan Ramadan dia semangat berzakat, berinfak, bersedekah, memberi makan, maka setelah bulan Ramadan pun dia tetap melaksanakan ibadah maliyah tersebut, memberikan zakat, infak, dan sedekah. Ketika bulan Ramadan dia semangat ya memakmurkan masjid, dia beriktikaf, dia semangat ya ke masjid, maka setelah bulan Ramadan pun khususnya bagi laki-laki dia tetap semangat memakmurkan masjid. Dia tetap beribadah kepada Allah menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tanda-tanda kebaikan seorang hamba, dan ini kata Syekh Abdul Razak hafizallahu taala alamati qabuli ta'ah. Ini tanda-tanda semoga ini adalah tanda-tanda diterima ketaatan dia sebelumnya. Kemudian beliau mengatakan waqad qala ahlul ilmi rahimahullahu taala, dan dahulu para ulama telah mengatakan inna min alamati qabuli ta'atis siyam wal qiyam fi syahri Ramadan an takuna halul abdi ba'da Ramadan hala sakinatin wa waqarin wa syukrin lillah tabaraka wa ta'ala. Kata para ulama, di antara tanda-tanda atau indikasi diterimanya ketaatan seseorang di bulan Ramadan, diterima puasanya, diterima qiyamnya, yaitu keadaan hamba tersebut setelah bulan Ramadan menunjukkan keadaan yang baik, keadaan yang penuh dengan sakinah, ketenangan, kemudian wawaqar, khusyuk, ya, tumaknina, kemudian wasyukrin lillah, dan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tabaraka wa taala. Wa ihsani fil iqbali ala Allah azza wa jalla. Dan hamba tersebut keadaannya setelah Ramadan semakin baik hubungannya dengan Allah. Semakin dia sangat senang ya, mentaati Allah. Semakin dia bertawakal kepada Allah. Semakin dia mencintai Allah. Semakin dia mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ya. Kemudian faidha kanal abdu kadalik, kata beliau, dan apabila keadaan seorang hamba seperti ini, fa inna dzalika min amaratil qabuli wa alamatil khairiyah. Sungguh ini merupakan tanda yang baik. Ini merupakan tanda yang baik
yaitu tanda diterima amalan-amalannya, dan ini merupakan tanda-tanda kebaikan bagi hamba tersebut. Amma idza kanat halul abdi ba'da Ramadan tahawulan min at-ta'ati ila al-idha'ati wa iqbalan 'alal ma'asi wal athami falaita dzalikum min amaratil khair. Adapun sebaliknya, kata boleh, kebalikannya, apabila keadaan seorang hamba setelah Ramadan ternyata berubah. Yang tadinya di bulan Ramadan dia penuh ketaatan, dia semangat melaksanakan ketaatan-ketaatan, melaksanakan ibadah. Tetapi setelah Ramadan justru dia menyia-nyiakan ibadah. Bahkan dia bersegera ya melaksanakan perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa. Maka ini merupakan bukanlah tanda-tanda kebaikan. Walaqad qala ahadus salaf qadiman, kemudian beliau mengingatkan dahulu para salaf pernah berkata, bi'sal qaumu la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah yang dia tidak mengenal Allah kecuali hanya mengenal Allah di bulan Ramadan. Maksudnya dia hanya beribadah kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah di bulan Ramadan saja ya. Maka sungguh amat buruk kalau kita menjadi hamba yang demikian, fa na'udzubillahi min dzalik ya. Fa nasallallahu salama wal afiyah. Kemudian beliau melanjutkan inna rabbasyuhur, sesungguhnya Tuhan atau Rabb pemilik bulan-bulan tersebut wahid yang Maha Esa. Fa rabbu Ramadan huwa rabbu Syawal wa rabbu syuhuri kuliah. Maka Allah Rabb pemilik atau Tuhan di bulan Ramadan yang kita ibadahi, Allah juga merupakan Rabb, yaitu Tuhan di bulan-bulan selainnya. Allah juga ada di bulan Syawal, Allah juga ada di bulan nanti Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan seterusnya. Wa kama qala ba'dus salaf, sebagaimana dahulu sebagian para salafus saleh pernah mengatakan, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang rabbani, yang benar-benar mentaati Allah, bertakwa kepada Allah dimanapun antum berada, dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Wala takun ramadhaniyan, maka jangan kita menjadi hamba-hamba Allah yang hanya semangat ibadah di bulan Ramadan saja. Maksudnya la takun ta'atuka mahdudatan bihadza syahr. Janganlah ketaatan kita hanya terbatas di bulan Ramadan saja. Bal hayatuka kulluha musimun li ta'atillah. Dan sungguh kehidupan sejati bagi seorang yang beribadah kepada Allah adalah dia beribadah kepada Allah di setiap musim, dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Rajab rahimahullah taala ya, dalam Lataiful Ma'arif yang pernah kita bahas tentang wadhaifur Ramadan, beliau sudah menyebutkan bahwa orang yang berpuasa itu ada dua. Ada yang orang yang berpuasa karena Allah khusus ibadah puasa khusus, yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan dengan semua rukun dan syaratnya dia tunaikan, kemudian dia berharap pahala hanya kepada Allah. Kemudian ada juga orang yang berpuasa yang senantiasa terus berpuasa kepada Allah di sepanjang hidupnya sampai dia meninggal, dia tetap berpuasa. Maksudnya berpuasa di sini dia tetap mentaati perintah Allah dan dia meninggalkan apa-apa yang Allah larang, apa-apa yang Allah apa-apa yang Allah larang, apa-apa yang diharamkan oleh syariat, dan dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kita hamba-hamba Allah ya yang terus beribadah kepada Allah sampai kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin" dalam surah Al-Hijr. Dan beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa, takwa yang sejati, yaitu janganlah engkau meninggal kecuali engkau meninggal tetap dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga memuji hamba-hambanya yang istiqamah, terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat dalam Al-Qur'an. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka orang-orang yang istiqamah, maka Allah SWT akan menjanjikan kepada mereka surga atas perbuatan-perbuatan yang telah mereka lakukan dulu di dunia. Nah, di antara ibadah ya, di bulan Ramadan yang disyariatkan sebagaimana yang disebutkan oleh dalam hadis yang sahih ya dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Imam Muslim,
Nabi SAW bersabda, ya, man soma Ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan, summa atba'a sittan min Syawal, kemudian dia ikuti berpuasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahar. Sungguh seakan-akan dia telah berpuasa setahun penuh. Kemudian dijelaskan makna berpuasa setahun penuh dalam hadis yang lain, hadis yang marfu, ya, dari sahabat Thauban yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Nasai, yaitu di dalam hadis tersebut disebutkan siyamu syahri Ramadan bi asyrati ashhur wa siyamu sittata ayyam bi syahraini. Berpuasa di bulan Ramadan itu seakan-akan dia berpuasa selama sebulan, 10 bulan, ya, sebulan 10 bulan penuh, dan berpuasa 6 hari tersebut seakan-akan dia berpuasa 2 bulan penuh. Fadhalika siyamus sana. Maka inilah yang dimaksud dengan berpuasa setahun setahun penuh, ya. Maka eh, semangatlah kita terus beribadah kepada Allah SWT di bulan Syawal ini, ya. Di antaranya terus kita melaksanakan ibadah puasa, yaitu puasa puasa Syawal. Bagi kita yang ingin menyelesaikan qadha, ya, ada beberapa puasa yang belum sempat, ya, yang karena uzur, ya, kita tidak, ada beberapa hari yang misalkan yang harus kita ganti, maka kita bersegera menggantinya. Kemudian setelah itu kita bersegera melaksanakan puasa puasa Syawal tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua, memudahkan langkah-langkah kita untuk beribadah kepada Allah, dan semoga Allah memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki kehidupan dunia kita, memperbaiki kehidupan akhirat kita, dan memperbaiki hati kita, niat kita, memperbaiki lisan kita, memperbaiki amalan-amalan kita, dan juga semoga Allah memperbaiki anak cucu keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka insya Allah kita akan lanjutkan pada malam hari ini pembacaan kitab Jamil Ulum wal Hikam biiznillahi ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk membacakan kitab-kitab tersebut, dan semoga kita mendapatkan banyak sekali faidah atau banyak sekali fawaid yang akan kita dapatkan dari kitab tersebut, ya. Baik, qadarullah. Ini ada settingan baru, ya, sepertinya. Syekh Muhammad Anda nggak bisa menampilkan apa, Eh, PDF-nya, ya. Mungkin pos minta bantuan. Akhwan host mungkin bisa dibantu untuk menampilkan. Taib, Anda bacakan saja nggak apa, insya Allah, ya. Tafadhal, kalau antum ada. Sudah di-share, Ustaz. Naam, tafadhal, mungkin boleh dibacakan hadis ke 19 tersebut. Naam. Oke, Bismillah. An Abi Ab- an Ab- an Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala
kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya gulam inni u'al inni u'allimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka iza sa'alta fas'alillah wa idza wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yudurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaika rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahihun. Wa fi riwayati ghairi Tirmizi ihfazillaha tajidhu amamaka ta'arraf ila Allahi firrakhai ya'rifka fi syiddati wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa'lam anna nasra ma'as sabri wa an al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari aku pernah berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, "Wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa kalimat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Jika engkau mau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau mau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Ketahuilah apabila semua umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka pun berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena-pena pencatat takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran catatan takdir telah kering. Hadis riwayat Tirmizi 2516 dan ia berkata bahwa hadis ini sahih hasan sahih. Dalam riwayat selain riwayat Tirmizi, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat senang, niscaya Allah mengenalmu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu. Dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan kesulitan itu ada kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2516 dan Ahmad 293, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak di halaman 408, Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Syekh Syuaib Al-Arnaud dalam tahqiqnya terhadap Musnad Imam Ahmad menyatakan bahwa hadis ini sanadnya kuat. Naam, barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Qala muallif rahimallahu ta'ala, berkata muallif yaitu penulis rahimallahu ta'ala, an Ibnu Abbas, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya beliau pernah berkata, ya, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari aku pernah di belakang Rasulullah, maksudnya berkendaraan, ya, di atas kendaraan, dibonceng di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Ya gulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimatin."
sungguh aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah olehmu Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, memintalah hanya kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau memohon pertolongan, maka memintalah pertolongan itu hanya kepada Allah. Wa'lam annal ummata, ketahuilah bahwa jika umat, ya, segolongan umat atau orang-orang banyak, lawi jitama'at ala an yanfa'uka bi syai'in, seandainya mereka berkumpul ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat untukmu, lam yanfa'uka, niscaya umat tersebut, ya orang-orang tersebut tidak akan mampu memberikan manfaat untukmu. Illa bisyai'in qad katabahullahu laka, kecuali manfaat yang telah Allah tetapkan bagimu. Wa ini jitama'u, dan jika mereka berkumpul, ala an yadurruka bisyai'in, hendak memberikan mara bahaya kepadamu dengan sesuatu, lam yadurruka, niscaya mereka tidak akan bisa memberikan mara bahaya kepadamu, ila bisyai'in qad katabahullahu alaika, melainkan mara bahaya yang telah Allah tetapkan atasmu. Rufi'atil aklam, pena-pena catatan sudah diangkat, wajafatis suhuf, dan lembaran-lembaran itu pun telah kering. Rawahu Tirmidzi, Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis ini dan berkata hadis ini hasan sahih. Dalam riwayat selain Imam Tirmidzi, lafaznya berbunyi ihfadillaha tajidhu amamaka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, engkau akan mendapati Allah ada di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi fir rakha'i. Kenali Allah saat engkau lapang, saat engkau senang, ya. Ya'rifka fi syiddah. Allah akan mengenalimu saat engkau sulit. Wa'lam, ketahuilah, annama akhta'aka lam yakun yusibaka. Sesuatu yang tidak akan mengenaimu pasti tidak akan mendapat, pasti tidak akan engkau dapatkannya. Tidak akan menimpamu. Wa ma asabaka, dan sesuatu yang akan menimpamu, lam yakun yukhti'aka, pasti tidak akan pernah luput darimu, pasti akan terkena, ya. Wa'lam anna nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, dan kelapangan itu akan ada bersama kesempitan. Wa anna ma'al usri yusran, dan ketahuilah setiap kesulitan pasti ada kemudahan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan. Naam. Qala al-Imam Ibnu Rajab rahimallahu taala mengenai hadis ini. Seperti biasa, ya. Al-Imam Ibnu Rajab rahimallahu taala akan mentakhrij hadis ini. Artinya menjelaskan tentang kualitas dan juga periwayatan hadis ini, ya. Dikeluarkan oleh siapa saja, kemudian bagaimana kualitas hadis tersebut sebagaimana disebutkan oleh para ulama hadis, ya. Maka beliau akan sebutkan panjang lebar, ya. Walaupun ada beberapa takhrij yang beliau tidak terlalu panjang, ya. Kemudian setelah itu beliau akan membahas makna hadis ini secara global dan juga makna hadis ini lafaz per lafaz dari matan hadisnya, ya. Insyaallah taala. Dan insyaallah hadis ini lumayan panjang, ya. Dan terdapat banyak sekali fawaid yang akan menambah keimanan kita dari hadis ini, ya. Semoga Allah SWT mudahkan kita untuk mengambil ilmu dari apa yang dituliskan oleh Ibnu Rajab rahimallahu taala. Pertama, dari sisi takhrij, ya, dari sisi takhrij hadis tersebut. Hadal hadis, hadis ini kata beliau,
Kharrajahu Tirmidzi, dikeluarkan Imam Tirmidzi dalam kitab beliau Al-Jami'ul Kabir, min riwayati Hanash As-Sun'ani, dari riwayat perawi yang bernama Hanash As-Sun'ani, yaitu sampai kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian beliau juga menyebutkan wa kharrajahu al-Imam Ahmad. Hadis ini juga dikeluarkan Imam Ahmad di dalam kitabnya Musnadnya. Sama dari hadis Hanas juga, akan tetapi disebutkan kata Ibnu Rajab rahimahullah taala ma'a isnadaini akharaini munqati'aini. Ya, disebutkan dua sanad yang lainnya, ya, yang sanad tersebut munqati atau terputus ya. Walam yumayyiz lafdhu ba'dihha min ba'din. Dan juga beliau tidak membedakan lafaz satu dengan lafaz yang lainnya. Adapun lafaz hadis yang diriwayatkan ya, dari Imam Ahmad tersebut berbunyi ya gulam au ya gulayim ala uallimuka kalimatin yanfa'ukallahu bihinna, wahai pemuda ya, atau wahai anak muda, maukah aku ajarkan kepadamu ya kalimat-kalimat sesuatu yang kalimat tersebut Allah SWT akan memberikan manfaat untukmu. Fakultu bala. Maka sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pun mengatakan tentu ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW bersabda, ihfadillah yahfadka. Bunyi hadis ini. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu amamaka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan engkau dapati di hadapanmu. Ta'araf ilallahi fir rakha, kenalilah Allah saat engkau lapang. Ya'rifka fi syiddah, maka Allah akan mengenalmu saat engkau sulit. Wa iza sa'alta, jika engkau meminta, fas'alillah, mintalah kepada Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Dan jika engkau memohon pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Qad jaffal qalam mimma huwa kainun. Sungguh pena telah kering terhadap apa yang akan terjadi nanti. Takdir sudah ditetapkan Allah maksudnya. Falau annal khalqa kulluhum jami'an aradu an yanfa'uka bi syai'in lam yaktihillahu. Kalau seandainya seluruh makhluk semuanya, ada taukid di sini kulluhum jami'an, mereka ingin memberikan manfaat kepadamu, manfaat yang belum Allah takdirkan atau yang tidak Allah tetapkan, lam yaqdiru alaihi, niscaya makhluk-makhluk tersebut tidak akan pernah mampu memberikan manfaat kepadamu. Wa in aradu an yadurruka bi syai'in lam yaktubhu Allahu alaika. Dan sebaliknya, jika makhluk-makhluk tersebut ingin memberikan mara bahaya kepadamu, mara bahaya yang tidak Allah tetapkan untukmu, maksudnya tidak Allah takdirkan mara bahaya tersebut mengenai kita, maka lam yakdiru alaihi. Kata Nabi SAW, mereka niscaya tidak akan mampu melakukan atau menciptakan atau memberikan mara bahaya tersebut untukmu. Wa'lam anna fis sabri ala ma takrahu khairan katsira. Ketahuilah bahwasanya pada kesabaran dari hal-hal yang engkau tidak sukai tersebut itu ada kebaikan yang banyak. Wa annan nasra ma'as sabri, dan pertolongan Allah itu bersama kesabaran. Wa annal farja ma'al karbi, dan kelapangan itu bersama kesempitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan juga setiap kesulitan itu akan ada kemudahan. Jadi ini lafaz yang disebutkan Ibnu Rajab hampir mirip dengan lafaz yang disebutkan Imam Nawawi ya dalam Arba'in Nawawi ya. Kemudian beliau melanjutkan wahadal lafzu, dan lafaz ini ya atammu minal lafzil ladzi dzakarahu Syekh rahimahullah taala. Lebih panjang dan lebih sempurna sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala ya. Wa azahu ila ghairi Tirmidzi, dan kemudian lafaz ini beliau nisbatkan kepada selain Imam Tirmidzi. Naam ya. Lafaz yang panjang ini dinisbatkan kepada selain Imam Tirmidzi. Wal lafdzul ladzi dzakarahu Syekh rawahu Abdu ibn Humaid fi musnadihi bi isnadin dhaifin an Atha. Dan lafaz ya yang disebutkan oleh Syekh, yaitu lafaz tambahan ini ya selain Imam Tirmizi, ini diriwayatkan oleh Abdu bin Humaid di dalam musnadnya dengan sanad yang lebih lemah dari Atha ya.
dikeluarkan Abdu ibn Humaid ya dari Ibnu Abbas. Demikian juga Azahu ibnu Solah. Demikian juga lafaz ini ya dikeluarkan oleh atau dinisbatkan oleh Ibnu Salah rahimahullah taala dalam hadis al-kulliyah fil ahadisil kulliyah allati hiya aslu arba'in, yang hadis-hadis kulliyah ini merupakan usul atau kumpulan-kumpulan pertama hadis arba'in ya. Karena arba'in Nawawi ini adalah lanjutan dari kumpulan-kumpulan yang dikumpulkan oleh Imam Ibnu Salah rahimahullah taala. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Nawawi, setelah itu ditambah oleh Ibnu Rajab rahimallahu taala ya. Kemudian Ibnu Rajab rahimahullah taala meneruskan tentang takhrij dari hadis ini. Ya waqad ruwiya hadal hadis dari Ibnu Abbas min turukin katsiratin min riwayati jama'atin. Kata beliau, hadis ini ternyata tidak hanya dikeluarkan dari Ibnu Abbas saja ya, atau dikeluarkan dari Ibnu Abbas melalui jalan-jalan yang banyak ya. Di antara Ibnu Ali melalui jalan anaknya yaitu Ali. Wa maulahu Ikrimah, juga melalui maulanya yaitu Ikrimah. Sebagaimana dikeluarkan Imam Tabrani ya dalam Al-Kabir ya. Begitu juga Atha ibn Abi Rabah ya, yang dikeluarkan oleh Ukaili dalam Du'afa Al-Kabir, juga Al-Imam Tabrani ya dalam Awsat, dan juga Al-Imam Ajuri ya dalam Syariah. Begitu juga hadis ini diriwayatkan dari Amr ibn Dinar, juga Ubaidillah ibn Abdullah, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyah. Juga hadis ini dikeluarkan oleh jalur Umar Maula Gufra dan Ibnu Abi Mulaika. Juga hadis ini dikeluarkan oleh sahabat-sahabat atau melalui jalur-jalur yang lainnya ya, yaitu diantaranya dari Abdul Malik ibn Umair ya, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Hakim. Kemudian Ibnu Rajab rahimahullah taala menyebutkan wa as-sahhut turuq kulliha tariqu Hanash as-Sun'ani allati kharrajaha Tirmidzi. Dan yang paling sahih periwayatan jalur hadis ini yaitu periwayatan melalui jalur sanad perawi yang bernama Hanash as-Sun'ani yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dalam hadis arba'in ini. Sebagaimana yang disebutkan kama kada qalahu Ibnu Manda wa ghairu, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Manda dan yang lainnya. Waqat ruwiya anin Nabi SAW, sungguh telah diriwayatkan dari Nabi SAW ya, annahu wassa Ibnu Abbas bihadhil wasiyah min hadis Ali bin Abi Thalib. Ya. Nabi pernah mewasiatkan Ibnu Abbas dengan wasiat ini dari hadis Ali bin Abi Thalib dan juga Abi Sa'id Al-Khudri sebagaimana yang dikeluarkan oleh Abu Ya'la dan juga Al-Ajuri dalam Syariah. Begitu juga dari Sahal ibn Sa'ad ya, yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dalam Afrad. Kemudian juga Abdullah ibn Ja'far diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam Sunnah, tetapi periwayatan jalur yang lainnya selain Hanas as-Sun'ani yang sampai kepada Ibnu Abbas tadi, sanad-sanadnya lemah ya. Kemudian wa dzakara Ukaili anna asanidal hadis kulluha layyina wa ba'duha aslah min ba'din wa bi kulli halin fattariqu Hanash allati kharrajaha Tirmidzi hasanatun jayyida. Ya, maka kesimpulannya kata beliau sebagaimana disebutkan oleh Uqaili rahimahullah taala ya, bahwasanya sanad hadis ini dari banyak periwayatan itu memang ada kelemahan dan sebagiannya ada yang lebih baik daripada sebagian yang lain, tetapi kata beliau wabikuli hal yang bagaimanapun juga jalur yang sanad melalui perawi yang bernama Hanash allati kharaja Tirmidzi yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi ya, As-Sun'ani ini adalah sanad yang lebih kuat atau lebih baik ya, lebih baik sanadnya tersebut. Wallahu taala alam. Jadi dilihat dari sisi takhrij hadis-hadis tersebut ya. Nah, kemudian beliau setelah menyebutkan takhrij hadis ini ya, sehingga kita jadi tahu bahwa hadis ini ternyata hadis ke-19 ini ternyata diriwayatkan juga oleh banyak para ulama hadis melalui jalur-jalur sanad yang lain. Jadi bagi para penuntut ilmu atau kita ingin meneliti hadis ini, ya alhamdulillah ya kita dapat beberapa beberapa periwayatan yang disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah taala.
Kemudian setelah itu beliau menjelaskan makna hadis ini secara global dan juga nanti akan diperinci dari lafaz, setiap lafaz dari hadis ini. Adapun secara global beliau mengatakan wahadal hadis, hadis ini, hadis Ibnu Abbas ini ya radhiyallahu taala anhu, yatadammanu wasaya azimatan, di dalamnya terkandung wasiat yang sangat agung, wasiat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, yang wasiat ini tidak hanya diperuntukkan untuk Ibnu Abbas tentunya radhiyallahu taala anhuma, tapi wasiat ini juga untuk kita umatnya, umat Islam. Kemudian wa qawaidah kulliyah, di dalam hadis ini juga ada kawaid agama kita, kawaid kulliyah ya, secara umum ya, min ahammi umuriddin, dan termasuk kaidah-kaidah yang sangat menyeluruh, yang sangat penting ya, kaidah-kaidah menyeluruh yang sangat penting dari perkara-perkara urusan agama kita. Hatta qala ba'dul ulama, sehingga sebagian ulama pernah berkata, dan ulama di sini ya Ibnu Rajab rahimahullah taala sebutkan di dalam kitab beliau, beliau menulis secara khusus ya syarah kitab ini sebenarnya. Qala ba'dul ulama, yang dimaksud ulama di sini adalah Ibnul Jauzi ya. Ibnul Jauzi atau kunyanya Abul Farad rahimahullah taala. Apa kata beliau? Tadabbartu hadal hadis. Aku meneliti hadis ini. Aku mentadaburi hadis ini. Fa'adhashani, dan ketika aku meneliti hadis ini atau mentadaburi hadis ini, aku merenungi hadis ini, maka hadis ini membuat aku takjub ya. Wakitu atishu, bahkan kata beliau sampai-sampai aku pun menjadi terheran-heran atau kebingungan. Kebingungan apa? Fawa asafa minal jahli bihadal hadis wa qillati tafahumi lima'nahu. Sungguh sangat kasihan atau sungguh ya betapa sayangnya ya bagi orang-orang yang jahil atau orang-orang yang tidak mengenali hadis ini, tidak memahami hadis ini, atau sedikit pemahaman dia terhadap hadis-hadis ini ya. Jadi saking beliau sangat Ibnul Jauzi ya rahimahullah taala ya, saking beliau sangat apa? Sangat takjub dengan hadis ini, sehingga beliau pun sangat menyayangkan bagi orang yang tidak mengetahui hadis ini, tidak memahami hadis ini, atau sedikit pemahamannya terhadap hadis ini ya. Kemudian kultu, kemudian Ibnu Rajab rahimahullah taala mengatakan kultu, aku pun berkata, waqad afradtu li syarhihi juz'an kabiran. Aku telah mensyarah hadis ini secara menyendiri ya. Aku telah menulis syarah hadis ini secara sendiri ya, maksudnya syarah khusus. Wa nahnu nazkuru hahuna maqasidahu ala wajhil ikhtisar insyaallah. Adapun penjelasan pada kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, kata beliau, kita akan sebutkan maksud-maksud dari hadis ini secara ringkas ya, insyaallah taala ya. Adapun kitab yang beliau tulis ya, syarah secara khusus dari kitab, dan ini kitabnya dicetak ya, yaitu kitab beliau yang bernama Nurul Iktibas fi Mishkati Wasiyatin Nabi libni Abbas ya, yaitu Nurul Iktibas fi Mishkati Wasiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam libni Abbas ya, itu nama kitabnya, kitab khusus mensyarah hadis ke-19 ini ya, tentang wasiat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ya, wasiat Nabi kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Taib. Kemudian setelah beliau menjelaskan makna hadis secara global ya, eh, betapa agungnya wasiat Nabi ya, perkataan ulama tentang betapa agungnya hadis ini, beliau pun menjelaskan eh, mulai perincian dari setiap lafaz dari makna hadis ini. Kemudian qala rahimallahu taala, beliau mengatakan faqauluhu sallallahu alaihi wasallam ihfadillah. Adapun sabda Rasulullah SAW, jagalah Allah. Apa maksud jagalah Allah? Kata beliau, yakni ihfad hududahu wa huquqahu wa awamirahu wa nawahiyahu. Jagalah Allah maksudnya jagalah hudud, batasan-batasannya. Allah memiliki hudud, tilka hududullah kata Allah. Demikian adalah batasan-batasan dari Allah. La ta'taduha, jangan kau lewati, jangan kalian lewati batasan-batasan tersebut. Wa may yata'adda hududallah
faulaika humudz dzalimun. Barang siapa yang melewati batasan-batasan yang sudah Allah tetapkan, maka dia adalah orang-orang yang zalim. Jadi maksud jagalah batasan-batasan. Kemudian jagalah hak-hak Allah. Allah haknya diibadahi. Ya. Allah haknya bertauhid. Ya. Hamba-hambanya wajib bertauhid kepada Allah. Mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah. Kemudian jagalah perintah-perintahnya dengan melaksanakannya semampu kita. Kemudian jagalah larangan-larangannya dengan meninggalkan, menjauhi ya, dan meninggalkannya. Wa hifdzu dzalika, dan menjaga perkara-perkara tersebut, kata beliau, wal wukufu inda awamirihi bil imtithal, ya, yaitu ketika mendapati perintah Allah dengan melaksanakannya, wa inda nawahihi bil ijtinab, dan ketika mendapati larangannya dengan menjauhinya, wa inda hududihi fala yatajawazu ma amara bihi wa adzina fihi ila ma naha anhu. Dan adapun terhadap batasan-batasannya tersebut, maka harus kita jaga. Jangan sampai kita yatajawazu ma amara bihi, melewati batasan yang sudah Allah perintahkan tersebut. Atau apa-apa yang Allah izinkan, kita melewati batasan kepada hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman fa'ala dzalika fahuwa minal hafidina li hududillah alladzina madahahumullahu fi kitabih. Barang siapa yang melaksanakan hal tersebut, ya barang siapa yang menjaga Allah, maksudnya menjaga batasan-batasannya, menjaga hak-hak Allah, menjaga perintahnya dengan melaksanakannya, menjaga larangannya dengan menjauhinya dan meninggalkannya, maka dialah termasuk orang-orang yang hafid, orang-orang yang menjaga hak-hak Allah, batasan-batasan Allah, yang Allah Subhanahu wa taala memuji mereka di dalam Al-Qur'an, di dalam kitabnya tentang hamba-hamba tersebut. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Qaf, ya. Allah berfirman, wa qala azza wa jalla, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafid. Kata Allah, inilah yang telah Allah janjikan kepada kamu, ya, kepada kalian, yaitu bagi siapa? Bagi setiap hamba Allah yang senantiasa banyak bertobat, banyak kembali kepada Allah, dan hafiz, dan mereka juga menjaga batasan-batasan Allah. Jadi Allah memuji hamba-hamba yang hafiz tersebut. Hafiz di sini bukan hanya sekedar hafiz Al-Quran, tapi hafiz di sini dia menjaga batasan-batasan Allah, menjaga hak-hak Allah, dan menjaga perintah dan larangan Allah. Kemudian Allah berfirman, siapa mereka? Man khasyya rahman bil ghaib. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah yang ghaib. Wa ja'a biqalbin munib. Dan mereka yang datang dengan hati yang kembali kepada Allah. Maka di dalam ayat ini kata beliau wa fassarul hafidh. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan tentang hambanya yang hafiz, yang menjaga tadi. Hahuna bil hafiz li awamirillah wa bil hafiz li dzunubi liyatuba minha. Yaitu hamba-hamba Allah yang menjaga perintah-perintah Allah, dan hamba-hamba Allah, ya, yang menyadari akan dosa-dosanya, yang dia segera kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hafiz dalam ayat ini adalah hamba Allah yang menjaga perintah-perintah Allah, dan hamba Allah yang menyadari akan dosa-dosanya, di mana dia segera bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau rahimahullah taala menyebutkan beberapa perincian dari perintah-perintah Allah, atau batasan-batasan Allah, atau syariat-syariat yang harus kita jaga. Kemudian beliau menyebutkan wa min a'dhami ma yajibu hifdzuhu, dan di antara perkara yang paling agung yang harus dan wajib kita jaga, min awamirillah, di antara perintah-perintah Allah tersebut, as-shalah, yaitu menjaga salat kita. Wa qad amarallahu bil muhafadzati 'alaiha, dan Allah telah memerintahkan kita untuk menjaga salat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-238, "Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta." Jagalah oleh kalian salat-salat tersebut, dan jagalah salat wusta atau salat asar. Kemudian wa madahal muhafidina 'alaiha, dan Allah memuji hamba-hamba yang menjaga salatnya. Allah berfirman, "Walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun."
dan mereka adalah orang-orang yang beruntung tersebut dalam surat Mukminun ya ayat ke-9-nya, mereka yang senantiasa menjaga solat-solat mereka. Dan Nabi SAW bersabda, "Man hafadha 'alaiha", barang siapa yang menjaga solatnya, kana lahu indallahi ahdun an yudkhilahul jannah, maka dia akan mendapatkan janji dari Allah, yaitu Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Ya, hadis ini diriwayatkan Imam Abdul Razak, Al-Humaidi, Imam Ahmad, Ad-Darimi, Abu Daud dan yang lainnya. Dari hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini hadis yang sahih. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha 'alaihinna", barang siapa yang menjaga salat tersebut, salat 5 waktu, kunna lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Maka kelak salat-salat tersebut atau amalan salat tersebut bagi hamba tersebut akan menjadi cahaya untuknya. Dan juga sebagai bukti akan keimanannya. Dan salat-salat atau amalan-amalan yang dia jaga tersebut, ya amalan salat tersebut yang dia jaga di kehidupan dunia, kelak akan menjadi penyelamatnya. Akan bisa menyelamatkan dia pada pada hari kiamat. Ya. Kemudian ya Nabi SAW juga bersabda ya, selain menjaga sholat, yaitu wakadzalika toharo, menjaga toharo. Fa innaha miftahu sholah, karena tohara tersebut merupakan pembuka dari sholat tersebut. Kewajiban sholat itu dimulai dengan toharo ya. Dan syarat sahnya sholat ya dengan tohara tersebut. Nabi SAW bersabda, la yuhafidhu alal wudu'i illa mu'min. Tidaklah bisa menjaga wudhu tersebut kecuali orang-orang yang beriman. Ya. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah, Imam Ahmad, Ad-Darimi dan yang lainnya ya. Kemudian wa mimma yu'maru bihifdzihi al-aiman, di antara perkara yang harus kita jaga kata beliau ya yaitu sumpah-sumpah kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, wahfadzu aimanakum, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Kemudian Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala mengatakan fa innal aimana yaqaun nasu fiha katsira, karena sumpah di antara perkara-perkara yang sering terjadi di kalangan manusia. Wa yuhmilu katsirum minhum ma yajibu biha, dan kebanyakan mereka meremehkan kewajiban yang terkait dengan sumpah tersebut ya. Fala yahfaduhu wa la yaltazimuhu, kebanyakan mereka tidak menjaga sumpahnya dan kebanyakan mereka juga tidak menunaikan sumpah tersebut ya. Nafa'anallahu bima 'allamana wa zadana ilman wa taufiqan wa an yuslih lana sya'nana kullahu wa hadana ila siratal mustaqima. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal Syekh Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz atas materi yang sudah disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ustaz, untuk sesi tanya jawabnya apakah boleh kita buka, Ustaz? Uh, Naam, kita tutup saja tafadhalna. Barakallahu fikum. Baik, baik. Syukur. Baik, kami ucapkan syukur wa jazakumullah khairan kepada Ustadz Faizal Mista atas materi yang sudah disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada para jamaah yang sudah dapat hadir di kajian kita pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah Ustadz sampaikan tadi bisa menambahkan iman dan takwa kepada Allah serta menambahkan hazanah keilmuan kita. Baik, pada jamaah kajian buku ngaji, kami maaf ya, kita belum bisa membuka sesi tanya jawab. Oleh karena itu, mari kita tutup kajian kita pada kesempatan malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Baik,
Kami selaku panitia dari Bumi Mengaji mengucapkan permohonan maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kajian pada malam hari ini. Kami izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan kepada jamaah boleh lift dari meeting. Barakallahu fikum.